Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah kota besar yang isinya jutaan orang bisa direncanain serapi itu? Atau gimana jalur kereta api bisa membelah gunung dengan presisi yang luar biasa? Jawabannya ternyata bukan ada di darat, tapi jauh di atas kita. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana teknologi luar angkasa membentuk dunia yang kita pijak setiap hari. Kalau dipikir-pikir, ngerencanain sesuatu yang serumit itu dalam skala segede ini kayaknya mustahil banget ya kan? Tapi solusinya justru datang dari kemampuan kita buat ngelihat semuanya dari satu sudut pandang yang dulu ya cuma bisa kita bayangin dari luar angkasa. Betul, untuk merencanakan dunia kita yang super kompleks ini, kita itu butuh the big picture, gambaran besarnya. Dan berkat teknologi modern, sekarang kita benar-benar bisa dapat bird's eye view, atau pandangan mata elang ke planet kita. Detailnya luar biasa, sesuatu yang dulu mungkin cuma ada di film fiksi ilmiah. Jadi dalam pembahasan kali ini, pertama kita akan kenalan sama mata di angkasa kita. Terus kita lihat gimana teknologi ini bantu kita memetakan perjalanan, merencanakan planet ini, dan ujung-ujungnya membangun masa depan yang jauh lebih cerdas. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya, apa sih teknologi inti yang bikin semua perencanaan raksasa ini jadi mungkin? Nah, istilah kerennya itu penginderaan jauh atau remote sensing. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi coba deh bayangin gini. Ini tuh kayak ada kamera super canggih yang nempel di satelit. Dan kamera ini bukan cuma ngambil foto biasa, tapi dia bisa ngelihat hal-hal yang mata kita nggak bisa lihat. Misalnya, panas, kelembapan, bahkan kesehatan tanaman dari jarak ratusan kilometer di atas sana. Keren banget kan? Terus bedanya apa dong sama peta biasa yang sering kita lihat di buku atau aplikasi? Gini, peta tradisional itu ibaratnya kayak cetak biru atau blueprint. Dia nunjukin denah, tata letak, dan koneksi. Nah, kalau citra penginderaan jauh, ini tuh kayak foto asli dari dunia nyata yang nangkep kondisi apa adanya di lapangan. Lengkap dengan tiap bangunan, pohon, bahkan sampai ke mobil-mobil yang lagi macet di jalan. Coba kita lihat perbedaannya langsung ya. Di satu sisi ada peta jalan Pulau Jawa. Ya, isinya cuma garis-garis yang nunjukin rute. Tapi, coba bandingkan sama gambar di sebelahnya. Itu adalah citra satelit dari sebuah pelabuhan. Kita nggak cuma lihat garis, tapi kita bisa lihat detail setiap kapal, setiap tumpukan kontainer, bahkan bayangan dari derek-derek raksasanya. Nah, ini dia bedanya antara sekadar denah dan kenyataan. Nah, sekarang kita udah kenal sama alatnya nih. Yuk, kita lihat gimana teknologi ini beraksi di dunia nyata. Kita mulai dari hal yang paling dekat sama kita, cara kita bergerak atau bepergian. Pertama, tentu saja transportasi darat. Ini kan ibaratnya tulang punggung peradaban modern ya, jalan raya dan rel kereta api yang nyambungin kita semua. Kalau kita lihat peta jaringan jalan di Jawa ini tuh bukan cuma sekedar garis di atas kertas loh. Setiap belokan, setiap persimpangan, itu semua hasil dari analisis data satelit yang rumit. Para perencana itu mikirin segalanya, kontur tanahnya gimana, kepadatan penduduknya seberapa, bahkan potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan, demi menciptakan rute yang paling efisien. Oke, dari darat, sekarang kita berlayar ke laut. Coba bayangin, pelabuhan. Itu kan gerbang utama ekonomi dunia. Jutaan ton barang keluar masuk setiap hari. Nah, ngatur kekacauan yang terorganisir ini, itu tantangannya luar biasa besar. Nah, dengan citra satelit yang resolusinya setinggi ini, manajer pelabuhan itu bisa mantau setiap pergerakan. Mereka jadi tahu kapal mana yang lagi antri, di mana ada ruang kosong buat kontainer, atau bahkan di mana ada endapan lumpur yang bisa bikin jalur jadi dangkal dan berbahaya. Semuanya demi satu hal, efisiensi, dan yang paling penting, keamanan. Dan yang terakhir dari sektor transportasi, kita terbang ke atas ke dunia penerbangan. Merencanakan bandara modern itu, wow, sangat bergantung pada data dari atas. Coba bayangin, gimana cara nentuin sudut landasan pacu yang paling pas, biar nggak kena angin samping yang bahaya, atau gimana cara ngerancang jalur taksi pesawat biar efisien dan nggak bikin penumpang nunggu kelamaan? Nah, data-data inilah yang menjawab semua pertanyaan krusial itu demi keselamatan jutaan penumpang. Oke, tadi kita udah bahas gimana teknologi ini bantu kita bergerak. Sekarang, yuk kita perlebar lagi pandangan kita. Kita lihat gimana caranya teknologi ini bantu kita mengelola planet kita sendiri, tanah yang kita tinggali, dan sumber daya yang kita andalkan. Nah, disinilah kekuatan sejati dari teknologi ini benar-benar kelihatan. Karena satelit itu nggak cuma ngambil satu foto aja,
Mereka itu ibaratnya mesin waktu. Dengan membandingkan gambar dari tahun ke tahun, kita bisa nonton langsung perubahan dramatis yang terjadi di planet kita. Dan ini dia buktinya. Dengan membandingkan citra dari waktu yang berbeda, kita bisa tahu secara akurat berapa hektar hutan yang hilang atau seberapa jauh sebuah kota merayap dan memakan lahan hijau di sekitarnya. Ini bukan lagi perkiraan atau asumsi. Ini adalah bukti visual yang, ya, nggak bisa dibantah. Jadi, data ini jadi alat yang super penting. Para perencana kota bisa pakai ini buat mastiin ada cukup taman di tengah hutan beton. Para ahli pertanian bisa nemuin lahan mana yang paling subur. Dan yang nggak kalah penting, tim tanggap bencana bisa memprediksi di mana kemungkinan besar akan terjadi longsor atau banjir, yang artinya ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Oke, jadi apa artinya semua ini? Yuk, kita kumpulin semua kepingan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Intinya begini, peta dan penginderaan jauh ini bukan lagi cuma buat para ahli geografi atau ilmuwan. Ini udah jadi alat penting di kehidupan kita sehari-hari. Dipakai untuk merancang jalan yang lebih aman, mengelola pelabuhan yang lebih efisien, dan melindungi hutan kita yang sangat berharga. Ini adalah salah satu kunci utama untuk membangun dunia yang lebih baik dan berkelanjutan untuk kita semua. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat masa depan kita bersama. Seiring pandangan kita dari atas sana jadi makin jelas dan makin detail, kira-kira tantangan global apa ya yang harus jadi prioritas kita selanjutnya? Apakah perubahan iklim, krisis pangan, atau yang lain? Pilihannya ada di tangan kita, dan kemungkinannya, ya, seluas langit itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.